Oke, pembahasannya ada empat topik pembahasan yang akan dibahas dari Campbell. Yang pertama dari support lingkungan pasien, kemudian dari produk komponen pendukung darah, drain, dan bahan jahitan, serta teknik penutupan luka atau penutupan sayatan. Dari penyesuaian lingkungan pasien pada urologi, poin yang pertama yang harus diperhatikan adalah suhu ruangan, di mana kondisi ruangan hipotermia pada ruang operasi akan memiliki dampak yang positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya dapat berupa efek terapeutik dan peningkatan morbiditas, di mana untuk dari peningkatan morbiditas ketika terjadi hipotermi maka akan terjadi peningkatan risiko perdarahan, yaitu akibat dari penurunan suhu 1 sampai 2 derajat Celcius yang dalam fungsi enzimatik dalam dekade pembekuan dan agresi trombosit. Kemudian dari hiponatremi, dari hipotermi itu juga dapat meningkatkan risiko infeksi sebanyak 3 kali lebih besar daripada pasien yang tidak terjadi hiponatremi, sehingga akan terjadi masa perawatan yang lebih lama, kurang lebih 2 sampai 3 hari. Jadi pun dalam prinsip dari operasi urologi itu antiseptik yang paling sering digunakan itu adalah dari alkohol, opioid dan iodin, dan chlorhexidine. CDC juga merekomendasikan pasien untuk mandi sebelum operasi untuk mengurangi persebaran dari resiko infeksi pada tindakan pembedahan. CDC juga merekomendasikan bahwa jika kita mencukur rambut pada bagian yang akan disisi, itu baiknya dilakukan sebelum prosedur tindakan atau pembedahan dan dicukur menggunakan gunting. Selanjutnya, untuk kondisi keamanan pasien, studi sebelumnya juga menyebutkan cedera yang disebabkan oleh operasi itu terungkap sebanyak 48%. Adapun penyebabnya dibedakan menjadi cedera yang terkait dari cedera retraktor, cedera termal, dan cedera terkait posisi pasien. Next. Selanjutnya, ini adalah posisi pasien. Pada penentuan teknik praoperasi, kita biasanya perlu melakukan asesmen untuk praoperasi, penyesuaian posisi ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah, seperti pada tabel berikut. Perlu diperhatikan juga bahwa pemposisian ekstremitas, tekanan, dan yang berkepanjangan pada saraf radial di alur spinal humerus pada saraf penal di kepala harus dihindari. Next. Selain itu, penting juga untuk memastikan peralatan penunjang seperti bantalan pelindung, kemudian penyangga bahu, serta alat-alat pendukung untuk monitor tanda-tanda vital pada pasien. Next. Selanjutnya, pembahasan ini adalah produk darah. Yang pertama itu adalah dari packet red blood cell. Jadi, ini produk ini diindikasikan atau untuk dilakukan pada kadar hematokrit yang lebih besar, lebih dari 30%. Sering diindikasikan juga untuk hematokrit yang kurang dari 21%. Untuk kadar hematokrit dengan range 20-30%, faktor klinis lainnya seperti resiko komplikasi dari operasi juga harus dipertimbangkan untuk kebutuhan dari transfusi. Kemudian untuk terapi komponen ada transfusi trombosit dan kemudian ada FFP. Untuk transfusi trombosit sendiri itu biasanya jarang diindikasikan secara empiris kecuali pada pasien dengan trombositopenia berat atau dengan trombosenia yang kurang dari 50.000. Kemudian untuk indikasi transfusi FFP sendiri adalah proses koagulopati yang diinduksi antikoagulan pada pasien dengan defisiensi faktor pembekuan yang spesifik, terutama dengan pasien-pasien dengan INR atau lebih dari 1,5 pon. Adapun untuk protokol transfusi masif itu dapat dilakukan bila terjadi peningkatan rasio trombosit berbanding FFP berbanding RBC, di mana itu protokolnya untuk mengantisipasi penggunaan lebih dari 10 unit dari PRBC dalam 24 jam. Di sisi lain, untuk agen hemostatik yang dapat digunakan untuk meningkatkan faktor pembentukan lokal juga akan meningkatkan faktor pembekuan dari darah. Next.
Produk selanjutnya adalah agen dry matrix. Di sini ada 3 agen dry matrix. Yang pertama adalah oxidase regenerated cellulose agent atau agen yang berasal dari tanaman yang disediakan sebagai bentuk dengan lembaran mesh yang mengaktifkan pembekuan alami tubuh sehingga membantu pembekuan darah secara alami. Yang kedua ada absorbable gelatin matrix agent atau agen kolagen yang diekstrak dari hewan dan dikemas dari sebagai bahan atau busa yang kering dan lentur sehingga akan mempromosikan pembukaan dan bertindak sebagai substrat di mana tempat terjadinya trombus dapat terbentuk. Yang terakhir adalah microporosis polysaccharide sepress yang berasal dari bahan nabati dan tersedia sebagai bentuk dari bubuk halus yang fungsinya untuk menyerap darah dan memusatkan trombosit dan protein dari pembekuan. Next. Selanjutnya ada agen biologis aktif yang dapat digunakan sebagai berikut. Ada agen trombin topikal, agen fibrin selan, dan penyekat jaringan atau bioglue. Untuk agen trombin topikal sendiri, ini berasal dari hewan, terutama sapi, yang akan dioleskan langsung ke tempat perdarahan yang mempunyai keuntungan dapat eh, tidak dapat dihambat oleh urin sehingga akan menahan terjadi pembentukan batu di dalam saluran kemih. Untuk fibrinogen sendiri ini adalah sediaan cairan dari fibrogen yang menghambat faktor 12 dan trombin dan berasal dari manusia. Untuk bioglue sendiri ini zat cair yang berasal dari albumin dari hewan, biasanya dari sapi yang efektif untuk perdarahan ringan hingga perdarahan sedang sehingga membentuk metrik perekat yang menyebabkan hemostasis lebih efektif. Next. Selanjutnya di sini untuk pembahasannya adalah drains, di mana pada urologi sendiri ada eh, Penrose drain, Jackson Pratt, Black, dan Pictel drain. Untuk Penrose sendiri ini adalah drainase pasif cairan yang biasanya itu dijahit eh, ke kulit untuk mencegah migrasi drainase baik ke dalam maupun keluar dari luka. Biasanya digunakan pada operasi-operasi di bagian skrotum. Kemudian untuk Jackson Pratt sendiri itu adalah sistem drainase tertutup yang biasanya berbentuk seperti bola yang terhubung ke dalam saluran pipa internal yang umumnya digunakan untuk operasi urologi pada bagian intraabdominal karena dia lebih efektif untuk menghilangkan urin, darah maupun cairan dari bekas operasi. Kemudian ada Black dan Pictel. Biasanya Pictel dapat mengeringkan fungsinya untuk mengeringkan rongga abses dengan kantong seperti nephrostomy atau tabung. Next. Selanjutnya untuk poin terakhir, ini adalah bahan jahitan dan penutupan sayatan. Sini ada tabel dengan contoh bahan-bahan jahitan yang biasanya digunakan di dalam operasi urologi. Terbagi menjadi dua, ada yang absorbable dan ada yang non-absorbable. Next. Next. Kemudian ini adalah 3 jenis penutupan luka dibagi menjadi 3, dari primer, sekunder maupun tersier. Biasanya pada bagian primer, bagian prosedur elektif urologi harus menggunakan penutupan luka secara permanen setelah operasi. Sedangkan untuk sekunder sendiri biasanya penutupan jahitan yang digunakan pada luka yang terkontaminasi di mana pasien dijahit pertama tetapi kulit dan jaringan seputan dibiarkan sembuh melalui revitalisasi dan kontraksi. Untuk yang tersier sendiri biasanya ditambahkan untuk pasien dengan compartment syndrome di bagian abdomen terutama untuk pasien yang membutuhkan eksplorasi ulang. Untuk eh, penutupan kulit biasanya ini ada teknik facial closure teknik. Next. Kemudian ada skin close. Next. Nah, kemudian untuk ini ada dari wound dressing juga. Biasanya penggunaan VAC atau vacuum skin closure pada bagian abdomen ini terbukti dalam meningkatkan tingkat penutupan fascia dan menurunkan angka kematian serta komplikasi. Next. Simpulannya,
Jadi persiapan yang matang terhadap tindakan operasi dan kondisi pasien itu dapat mengurangi angka komplikasi dalam tindakan intraoperatif. Hipotermia preoperatif 1 sampai 2 derajat Celcius biasanya dihubungkan dengan peningkatan atau perkiraan perdarahan serta terjadinya peningkatan risiko infeksi pasca operasi. Untuk transfusi produk darah, hematokrit biasanya direkomendasikan pada kasus dengan kadar lebih dari 21% pada sebagian pasien, kecuali pada pasien dengan faktor resiko kardiopulmoner. Kemudian untuk pemahaman mekanisme dry matrix dan agent hemostatik biologis aktif, penting untuk menambah hemostasis pembedahan. Next.